Halo Sobat Laku Media, selamat datang kembali di Ruang Kritik. Masih bersama dengan redaksi Laku Media. Kali ini kita mau ngebahas kelanjutan dari kasus yang sempat viral kemarin, yang sudah dibahas juga minggu lalu, terkait penganiayaan David yang dilakukan oleh Mario. Dan diketahui nih, Mario itu merupakan salah satu anak dari pejabat yang dimana Mario itu sering memamerkan lah harta kekayaannya di media sosial. Dan setelah ditelusuri lebih dalam lagi, ayah dari Mario itu bernama Rafael Alun Trisambodo, yang saat ini beliau tengah diperiksa oleh Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK terkait harta kekayaannya yang bisa dibilang cukup melimpah lah ya. Kasus ini menjadi semakin meluas atau melebar dan semakin liar, bisa dibilang seperti itu. Sebagai redaksi Laku Media, bagaimana menanggapi kasus yang semakin liar ini? Ya, kasus penganiayaan David oleh Mario ini sudah menjadi snowball ya, bola salju yang luar biasa. Karena kita lihat ini ya, kasus ini bergulir dengan sendirinya gitu ya. Saya melihat nih, ini kasus Mario yang sering sekali dia aktif di media sosial dengan bermoge atau dengan Rubiconnya gitu kan, akhirnya menarik perhatian gitu ya ketika dia melakukan penganiayaan, menarik perhatian netizen. Jadi ini netizen di Indonesia yang julid ini berkah sekaligus musibah buat para pejabat yang keluarganya sering memamerkan harta kekayaan milik mereka, termasuk musibah juga bagi para pejabatnya, netizen yang julid ini. Kalau di dalam Islam itu kita punya malaikat pencatat kebaikan dan keburukan. Tapi netizen sekarang ini yang dicatat itu semua keburukan, dan itu luar biasa gitu kan. Mereka dengan detail mencatat kejahatan para pejabat gitu ya, yang menyembunyikan hartanya, yang melakukan semacam apa ya, entah itu money laundry atau apa, kita belum tahu gitu Pak. Tapi KPK kan sudah melakukan pemeriksaan terkait harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Nah, saya melihat ini pelajaran buat anak-anak pejabat dan para pejabat. Kalau mereka kaya gitu ya, sebaiknya bertingkahlah, berperilakulah yang normal atau yang wajar, bukan dengan cara-cara yang kurang wajar gitu. Kecuali mereka mendapatkan hartanya dengan cara-cara yang wajar, bukan dengan karena dia punya kedudukan atau punya jabatan, lantas dia bisa melakukan hal-hal yang melanggar atau menubruk aturan. Ya kita lihat saja gitu kan, ya mereka kan para pejabat dapat privilege ya, dapat privilege. Kemudian kita melihat para pejabat ini sama anak-anak pejabat gitu ya, ini di luar kontrol ya, di luar kontrol mereka. Wah, luar biasa, seperti anak ABG gitu yang baru dikasih uang sama ayahnya, kemudian dia pamer gitu, pamer moge, pamer barang-barang mewah lah di media sosial lah. Ini kan salah besar gitu ya. Mereka lupa gitu, media sosial itu bukan mencatat sesuatu yang baik gitu, tapi yang tidak baik juga akhirnya meledak. Nah, ketika ini meledak, kita melihat
Ini kesempatan sebetulnya buat bangsa kita untuk mau melakukan perubahan yang drastis gitu. Kita potonglah generasi yang bandit ada di kementerian atau lembaga atau yang ada di pemerintahan lainnya lah. Ini momentum ini harus bisa digunakan gitu kan, agar publik bisa semakin secara terus-menerus lah mengawasi yang namanya para pejabat dan keluarga pejabat negara. Apalagi kemarin ada statement ya dari pejabat di Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Keuangan, ayo viralkan saja gitu kalau ada pejabat atau anak pejabat yang hobi pamer barang mewah gitu. Ini kan sesuatu indikasi yang menurut saya kurang baik gitu ya. Para pejabat itu sepertinya gagal mendidik anak-anak mereka. Gagal mendidik anak itu menjadi anak yang baik atau minimal berkelakuan baik lah. Jangan hanya berkelakuan baik di media sosial, tapi juga berkelakuan baik di sesuatu yang di kenyataan gitu. Tapi ini kan realitanya nggak pernah terjadi gitu. Mereka lupa gitu ya. Hari ini ada malaikat yang mencatat keburukan mereka seperti malaikat Google atau malaikat YouTube gitu ya. Kita bisa lihat gitu. Mereka nggak ada yang kebaikan yang ditulis gitu, semua keburukan yang ada di situ gitu. Nah ini yang harus pejabat hati-hati gitu ya. Dia tidak bisa tidak bisa lagi berkata yang tidak baik, tidak bisa lagi mempertontonkan hal-hal yang tidak baik. Apalagi mereka melakukan sesuatu yang kurang terpuji gitu ya. Sri Mulyani sudah bagus kemarin berkomentar dengan dia membubarkan geng motor ya, di pajak itu kan ada semacam perkumpulan motor gede yang kemudian dibubarkan oleh Menteri Keuangan. Itu udah sangat bagus. Masyarakat tuh melihatnya marah gitu ketika para pejabat itu kok punya komunitas motor gitu ya, komunitas motor khusus di orang-orang Dirjen Pajak gitu, orang-orang Kementerian Keuangan. Yang dilakukan Sri Mulyani sudah tepat, dia bubarkan itu. Dan itu harusnya jangan cuma dibubarkan tapi diaudit gitu kan, kelompok-kelompok yang ada di Kementerian Keuangan itu. Nah ini juga ajang untuk bersih-bersih diri pemerintah. Jadi jangan hanya Rafael Alun dong yang diperiksa gitu kan. Yang lain juga kan banyak di Kementerian Keuangan, bukan cuma satu bandit itu seperti yang punya harta kekayaan atau rekening gemuk gitu. Gak cuma satu, saya yakin ada puluhan bahkan ribuan, bahkan mungkin bisa saja ratusan ribu gitu kan, para pejabat yang menyembunyikan harta kekayaannya. Karena sampai hari ini juga ada belasan ribu yang belum melaporkan harta kekayaannya. Nah untuk itu KPK harusnya menjadi garda terdepan untuk melakukan pencegahan. Karena biar gimana juga ada deputi yang membidangi pencegahan. Jadi dia juga harus terus-menerus memberikan edukasi kepada para pejabat negara untuk tidak melakukan hal-hal yang memalukan. Kan sekarang sistemnya sudah berubah. Kalau dulu mungkin ya di era yang lalu, di era sebelum reformasi, semua bisa dikoordinasikan dengan baik gitu kan. Kayak kasus-kasus seperti Rafael Alun ini nggak akan muncul ke permukaan publik. Tapi ketika eranya sudah berubah, eranya sudah berbeda, mereka tetap melakukan hal-hal yang sama, di mana dulu belum ada sosial media, belum akan seramai seperti ini. Mungkin media masih bisa dikontrol lah oleh kekuasaan saat itu. Tapi bagaimana dengan sekarang? Netizen nggak mungkin dikontrol. Jutaan orang yang begitu memperhatikan gitu kan kasus seperti ini. Ini sangat memalukan. Jadi biar bagaimana juga, saya sependapat
dengan KPK yang langsung melakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaannya Rafael Alun. Tapi saya juga berharap nggak cuma Rafael Alun pejabat eselon 3 gitu ya. Kabak itu pasti semua eselon 3. Harus semuanya gitu. Oh iya, semua harus diperiksa tuh. Semua yang aneh. Apalagi kayak kemarin ada kasus jenderal yang harta kekayaannya melebihi Kapolri. Itu kan luar biasa. Kita lihat pimpinan Polri itu sangat sederhana, tapi di bawahnya itu ada pejabat-pejabat atau jenderal-jenderal yang kekayaannya melimpah. Ini dari mana gitu kan? Patut dipertanyakan. Ini semua harus dipertanyakan, harta itu. Iya, KPK juga harus terbuka gitu kan. Melaporkan harta kekayaan para pejabat yang ada di dalam KPK juga. Jangan sampai dia periksa orang tapi dia juga nggak mau melaporkan harta kekayaannya. Ini juga kan sesuatu yang kurang baik dan kurang bijak. Jadi kalau buat saya dan buat laku media sendiri gitu ya, kita mengkritisi ini secara independen karena kita tidak mau memihak. Bisa saja kan? Harus netral. Oh iya, harus netral. Sebagai media kita harus netral. Kita akan senetral mungkin mengawal proses LHKPN ini dilakukan pada semua pejabat negara yang ada di dalam pemerintahan. Kita lihatlah kesederhanaannya Presiden, kesederhanaannya Kapolri saat ini. Mereka tuh sangat mencontohkan gitu kan untuk berperilaku sederhana. Tapi kenapa gitu ya pejabat-pejabatnya tidak di bawahnya itu tidak mau gitu ya mengikuti apa yang ada di atas itu. Kita lihat Irjen Teddy Minahasa, kekayaannya itu luar biasa, fantastis. Pejabat paling kaya waktu kemarin itu di kepolisian. Iya. Nah belakangan terindikasi kasus jual beli narkoba yang sekarang di sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Jadi saya lihat di atas tuh sudah betul gitu. Apa yang dibilang oleh Kapolri itu dia mencontohkan gitu kesederhanaannya. Saya nggak pernah melihat gitu ya pejabat seperti ya Kapolri saat ini itu luar biasa. Dia sangat sederhana. Dia tidak mempertontonkan seperti anak buahnya gitu yang ikutan motor gede dan lain-lain sebagainya. Sama sekali saya tidak pernah melihat gitu itu. Kenapa kok nggak dicontoh gitu? Ini harusnya semua pimpinan copot aja semua pejabat yang bermasalah gitu, yang tidak melaporkan harta kekayaannya. Jadi jangan semuanya tuh, ya ini pintu masuknya kasus Rafael Alun Trisambodo ini jadi trigger pintu masuk untuk bersih-bersih. Karena kondisi negara juga dalam keadaan tidak baik. Mungkin dengan mereka melaporkan harta kekayaannya atau KPK menemukan gitu harta kekayaan yang tidak wajar, ya dirampas saja sama negara. Iya. Jadi bukan hanya di Kementerian Keuangan, di semua lembaga, kepolisian, TNI, semua harus lapor. Ada harta yang tidak wajar, rampas sama negara. Banyak kok, banyak sekali itu. Dan itu juga kan bagian dari tugas negara gitu. Negara punya kemampuan, dan saya rasa KPK tahu lah, KPK paham gitu kalau mereka ada hartanya yang tidak wajar dari mana. Coba aja KPK mungkin melibatkan Badan Intelijen Negara, untuk cari tahu dari mana nih harta-harta yang nggak beres gitu kan. Karena mereka semua kan udah digaji sama negara, difasilitasi sama negara. Jangan
jangan-jangan mereka ada yang minta koordinasi bulanan sama pengusaha atau minta koordinasi lain-lainnya. Ini harus dibuka. Ini momentum untuk bersih-bersih di Republik ini. Jadi ini harus digunakan kesempatan ini oleh Presiden untuk merapikan instrumen yang ada di bawahnya di semua sektor, semua kementerian, semua lembaga. Laporkan hal-hal yang nggak janggal, copot, berhentikan, dan rampas aset-asetnya itu untuk kepentingan negara. Dan juga bisa memberi efek jerah ya, biar nggak kejadian lagi hal seperti ini. Kalau memang ada yang nerima gitu ya, pejabat yang nerima uang nggak baik gitu ya, itu harus dikasih efek jerah. Karena kan mungkin dia tidak melaporkan gratifikasi. Itu dari mana? Ya saya melihat sih Laku Media akan terus mengawal proses pelaporan LHKPN, bukan hanya Rafael Alun tapi seluruh pejabat. Kita akan kawal sampai tuntas, sampai semuanya bisa berjalan gitu dengan baik. Oke, ini menarik banget ya pembahasan kali ini. Tadi sempat juga ada pernyataan tentang malaikat baru untuk para pejabat, yang dimana malaikat itu netizen yang selalu mencari keburukannya gitu kan. Kembali ke kasus Rafael Alun ini, kira-kira kalau dilihat mau kemana arahnya ini ya? Dilihat lebih dalam lagi. Kalau netizen yang julid itu sangat wajar gitu di alam demokrasi ini, sangat baik, dan itu juga bukan musibah sebetulnya buat bangsa dan negara. Justru dengan adanya mereka yang julid itu, jadi kita bisa memperbaiki sistem yang rusak gitu ya. Jadi sistem ini nggak boleh rusak dan tidak boleh dirusak oleh segelintir orang. Ini sangat berbahaya gitu. Jadi saya melihat ke depan Rafael Alun ini harus dijadikan pelajaran gitu kita untuk berbangsa dan bernegara. Bagaimana hidup yang baik, bagaimana kita menjaga keluarga kita ketika menjadi pejabat gitu. Bagaimana sih perilaku kita di hadapan publik. Jadi bukan perilaku yang memamerkan kemewahan, bukan. Kita harus mencontoh lah kehidupan kesederhanaan yang diperlihatkan oleh Jokowi, Kapolri, dan pejabat-pejabat lainnya gitu. Saya rasa mereka sangat sederhana gitu. Kenapa tidak bisa ditiru gitu oleh sekelas Rafael Alun? Oke, nih dalam pembahasan kali ini berarti bisa disimpulkan bahwa seorang pejabat itu harus tetap merakyat dan humble lah intinya ya, nggak boleh asal memamerkan kemewahan dan harta kekayaannya seperti itu. Dan Laku Media sendiri pun akan tetap selalu mengawal kasus ini ya, sampai selesai. Kita akan kawal prosesnya, bukan hanya pelaporan harta kekayaan Rafael Alun, tapi semua pejabat yang ada di Republik ini. Itu kita akan kawal proses pelaporan harta kekayaan pejabat tersebut. Jadi gini, ya, KPK juga harus bisa mengguide. Jadi dia tuh harus punya kemampuan ambil bola gitu ya, bukan dia menunggu bola. Dia harus terus-menerus gitu kan, meminta cepat dong laporin nih harta kekayaan gitu, bukan dia menunggu. Ini kok KPK kesannya lambat gitu. Kemudian juga pimpinan harus tanggap gitu kalau ada laporan harta kekayaan pejabat yang aneh, itu harus cepat ditindak, nggak perlu berlarut-larut. Apalagi ini Rafael Alun katanya sudah 2019 pernah dilaporin
tapi kok nggak ada tindakannya. Iya. Ini kan sepertinya pimpinan dari Kementerian Keuangan melakukan pembiaran. Nah, ini juga tidak benar. Harus ada pengawasan yang melekat gitu. Kalau di tentara itu ada ankum gitu, atasan berhak menghukum. Nah, saya nggak ngerti di Kementerian Keuangan tuh sifatnya seperti apa. Jadi ini harus benar-benar saling mengawasi. Kan kita punya inspektorat di kementerian itu. Inspektorat itu harus bisa melakukan pengawasan gitu ya dengan ketat. Dari inspektorat juga kalau memang ada laporan dari pihak lain seperti PPATK, dia cepat tanggap. Dia harus bisa langsung mempertanyakan gitu, ini dapat dari mana? Uang dari mana? Uang dari usaha. Kalau usahanya apa? Kan selama ini kan yang dilaporkan harta kekayaannya aja, tapi sumber pendapatan itu tidak pernah dibuka gitu kepada publik. Nah, di situ KPK harus masuk. Bagaimana dia mendapatkan sumber kekayaan yang fantastis tersebut? Dari sumber apa? Sumber halal atau sumber haram gitu? Kan banyak juga yang orang gitu ya, pengusaha mungkin yang abu-abu gitu, dia usaha abu-abu, kemudian dia terima uang koordinasi. Itu kan banyak yang seperti itu. Banyak hal-hal yang janggal. Oh iya, banyak yang janggal. Nah, ini harus bisa ditemukan gitu. Jadi kedepannya jangan ada lagi pejabat gitu yang punya keinginan gitu ya, kalau dia sudah menjadi pejabat terus dia bisa dengan mudah gitu membohongi publik. Netizen ini ya menjadi ruang kontrol yang luar biasa. Netizen ini menjadi semacam berkah sebetulnya, karena dengan adanya netizen, kasus-kasus seperti ini terbuka ke publik, ke permukaan. Jadi tidak usah perlu takut gitu untuk menyampaikan sebuah kebenaran gitu. Netizen itu terus aja julid gitu kan. Dengan julid ini kan kita bisa tahu gitu kan kelakuan buruk para pejabat negara tersebut. Jadi terbongkar. Iya, jadi terbongkar. Nah, jadi KPK juga harus terus-menerus melakukan edukasi terhadap para pejabat gitu. Jangan sampai edukasinya itu tidak ada gitu. Tidak ada edukasi sekali bagaimana gitu ya KPK mengguiden dengan baik para pejabat tersebut untuk mau melaporkan harta kekayaannya tersebut. Ini menurut saya sangat janggal lah. Sangat janggal sekelas eselon 3. Dulu di Kementerian Keuangan ada, bukan eselon 3 malah masih pegawai golongan 3B. Waktu itu punya kekayaan yang luar biasa gitu. Gayus Tambunan. Iya, Gayus Tambunan itu luar biasa fantastis gitu. Nah, itu juga kita belum tahu gitu kan. Harus setelah kasusnya diadili dan lain-lain sebagainya, terus bagaimana dengan kekayaannya Gayus itu, apakah dirampas oleh negara atau gimana gitu kan? Iya. Ini kita juga nggak ngerti gitu kan. Nah, saya juga kedepannya nih nggak boleh lagi gitu ya dia nggak ditutup-tutupin gitu. Jadi pejabat jangan pernah merasa dia bisa membohongi publik, karena publik sudah sangat kritis, sudah sangat cerdas, dan media sosial menjadi alat kontrol yang paling efektif hari ini untuk mengkontrol perilaku para pejabat dan anak-anak pejabat. Jadi menurut saya pejabat itu harus punya juga keinginan untuk mengedukasi keluarganya. Jangan bersikap arogan dan sombong di hadapan publik. Itu yang paling betul gitu kan. Jadi terima kasih untuk seluruh netizen di Indonesia atas kejulitannya. Akhirnya kasus ini bisa terbongkar. Oke, kali ini pembahasannya menarik banget ya terkait kasus Rafael Alun ini. Semoga saja bisa cepat selesai dan Laku Media akan tetap terus mengawal kasus ini sampai selesai. Oke, kepada para sobat Laku Media yang sudah menyaksikan episode Ruang Kritik kali ini, jangan lupa untuk di-like, komen, share, dan subscribe. Dan kita akan bertemu di episode Ruang Kritik berikutnya.